Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi semuanya. Ya, semoga dalam keadaan sehat ya. Ini pertama kali kita bertemu ya untuk kelas E ya. Jadi mohon izin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ibu Harfi Wansari. Dalam hal ini nanti saya akan mampu mata kuliah penginderaan jauh ya. Dibantu dengan teaching oleh Pak Devi. Diawali nanti 7 kali tatap muka dengan 2 ini ya. Jadi diawali nanti akan saya bacakan RPS-nya dulu, rencana pembelajaran studi ya. Kemudian akan saya juga bacakan CPMK target ya atau capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi ini adalah target yang kami inginkan kepada Taruna agar Taruna bisa mengerti apa saja gitu ya. Yang pertama mengenai konsep dasar penginderaan jauh gitu ya. Kemudian mengenal citra satelit penginderaan jauh ya. Jadi nanti ini kita dalam bentuk presentasi ya, kalian nanti akan mempresentasikan jenis-jenis atau macam-macam citra satelit penginderaan jauh ya. Bisa citra yang beresolusi tinggi, menengah maupun rendah. Kemudian yang ketiga nanti kalian juga dapat melakukan interpretasi citra penginderaan jauh ya. Jadi untuk penginderaan jauh ini tidak terlepas dengan pekerjaan lapangan. Jadi untuk interpretasi nanti dilanjutkan untuk cek lapangan atau survei lapangan ya. Kemudian yang terakhir kalian bisa menganalisis citra satelit penginderaan jauh di berbagai bidang ya, karena kita ini hubungannya dengan Kementerian ATM BPN ya, bisa di bidang pertanahan, kemudian di bidang apa lagi deh, pendidikan bisa, tata ruang, kesehatan dan lain-lain ya. Itu kemudian akan saya bacakan RPS ya. Diawali dengan mengenal konsep dasar penginderaan jauh ya. Jadi pengertian sejarah, kemudian komponen, spektrum dan panjang gelombang, cara penyimpanan data digital, kemudian konsep resolusi citra penginderaan jauh ya. Kemudian mampu mengenal citra penginderaan jauh. Citra penginderaan jauh itu tidak hanya citra satelit ya deh ya, bisa juga foto udara ya. Kemudian ada karakteristik citra, macam-macam citra gitu ya. Kemudian bagaimana kita melakukan interpretasi citra, kemudian bagaimana kita mengolah citra satelit penginderaan jauh. Nah, nanti untuk hal ini kita akan melakukan klasifikasi secara digital. Berbeda dengan mata kuliah lain ya. Kalau mata kuliah lain itu melakukan klasifikasinya secara visual atau manual, digit ya. Kalau di penginderaan jauh ini kita outputnya nanti anak-anak bisa mengolah data citra satelit dengan melakukan klasifikasi secara digital, baik supervised maupun unsupervised. Kemudian software apa yang bisa kita gunakan? NV ya, kita menggunakan yang NV gitu ya. Kemudian yang terakhir tadi ya, kita bisa melakukan analisis terhadap citra satelit yang ada ya. Misalkan kalian mau menganalisis apa tentang pertanahan, nah itu nanti kita akan sampaikan juga di akhir tatap muka ya. Oke. Nah untuk materi ya, ini sudah Bu Vini upload ya di LMS ya. Kalian sudah punya LMS ya. Nah nanti bisa di-download dari situ ya. Jadi di sini akan saya sampaikan di awal itu mengenai pengantar penginderaan jauh. Dari kata ini sudah terlihat ya, penginderaan jauh. Indra itu apa sih deh? Kalau di dulu waktu SMP atau SMK ya, di IPA itu kita mengenal ada 5 indra ya, pengecap, peraba, penglihatan ya. Kira-kira penginderaan jauhnya mana? Itu berarti ada suatu sensor motorik ya yang bisa mengenali suatu area ya dengan cara melihat, meraba atau mengecap. Nah, penginderaan jauh ya kurang lebih yang penglihatan itu ya, mata ya kan. Salah satu pengertian yang saya ambil ya dari konsep dari bukunya Pak Lilisan Kiefer ya di 2008. Nah untuk referensi monggo saja ya, ada di perpustakaan banyak ya buku penginderaan jauh. Nanti juga untuk bahan ajar saya juga punya ya, nanti akan saya upload di link LMS ya. Nanti kalian download di situ ada ya.
Oke, ini dari pengertian penginderaan jauh. Apa itu penginderaan jauh ya? Jadi kalau di Scientific itu adalah ilmu dan seni dalam memperoleh informasi mengenai suatu objek, area atau fenomena dalam melakukan analisis data tanpa kontak langsung. Ya, di sini yang mau diperoleh informasinya apa deh? Objek. Ya, objek itu apa? Ya kita objek kan? Objek. Kemudian rumah objek kan? Ya, berarti sesuatu yang memang dituju oleh sensor penginderaan jauh ya. Bisa sungai, kemudian jalan, gitu ya. Semua yang ada di muka bumi ini adalah objek yang bisa dituju oleh sensor penginderaan jauh. Kemudian ada area wilayah ya, bisa kabupaten atau desa, kemudian kecamatan atau Indonesia, ini kan wilayah ya. Dunia itu adalah wilayah. Kemudian ada fenomena. Apa itu fenomena? Peristiwa ya, peristiwa kejadian. Apa sih yang sering terjadi di Indonesia ini? Ada tsunami, ya nggak sering sih ya, pernah ya kan. Kemudian banjir, apa lagi? Gempa ya itu. Tapi dengan tanpa kontak langsung, ya itu adalah penginderaan jauh ya. Intinya dari ini semua orang-orang bilang ini adalah ilmu interpretasi citra ya. Kalau di depan pertengahan nanti dalam waktu dekat akan ada PKL ya. Nah, ini Bu Afi sudah bawa contoh peta kerja ya. Ini pertama kali kalian lihat peta kerja ya. Ini adalah contoh peta kerja PKL di Agerharjo ya. Jadi apakah ilmu penginderaan jauh berperan di sini? Kelihatan nggak ilmu kami? Kelihatan ya? Iya, ini adalah wilayah tadi kan. Penginderaan jauh adalah ilmu dan seni mengenai untuk memperoleh informasi mengenai objek, area, fenomena. Ya, ini salah satu area. Ya, area apa deh? Area peta kerja wilayah Desa Pagerharjo. Peta kerja itu adalah suatu peta yang digunakan sebagai alat bantu untuk melakukan perencanaan ya. Bisa perencanaan, bisa mengolah data, memonitoring, itu namanya peta kerja. Ini kita bawa sebelum ke lapangan. Nah, setelah sampai ke lapangan, ke daerah PKL, ini kita cek dari peta foto ini, namanya peta foto ya. Itu kita bisa melihat bahwa wilayah peta kerja kita kan belum ke sana misalkan gitu ya. Dari sini kita bisa melihat bahwa di area ini kira-kira ya wilayah kerja kalian itu sebagian besar apa untuk lahannya? Vegetasi ya. Sudah bisa digambarkan ya bahwa area yang kalian ingin lakukan pekerjaannya nanti itu di PKL itu adalah sebagian besar adalah vegetasi. Perkebunan hanya sedikit deh ya. Jadi sudah tahu gambaran wilayahmu itu seperti apa. Ini jadi ilmu penginderaan jauh berperan di situ ya. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari mungkin kalian pernah juga menggunakan Google Map ya. Google Map itu juga kita menerapkan juga ilmu penginderaan jauh ya kan. Kalian perjalanan ke suatu daerah ini tentu akan membuka Google Map, di situ ada citra satelit ya, ke misalnya mana Solo gitu ya. Nah, kita akan tahu misalkan Mbak sampai namanya Mbak Aisyah itu pernah ke Solo gitu ya. Kemudian buka Google Map, kita akan tahu kita akan melewati apa saja objeknya ya kan. Oh ternyata ada jalan besar, kemudian di pinggirnya ada bangunan gitu ya. Ya itu juga peran di situ. Menggunakan Google Map itu bisa menerapkan ilmu penginderaan jauh. Kemudian ini perkembangan teknologi satelit penginderaan jauh ya, ini hubungannya dengan sejarah. Ya jadi hampir mirip dengan foto udara ya. Jadi fotogrametri maksud saya ya. Jadi diawali oleh balon udara. Jadi kalau penginderaan jauh bahasa Inggrisnya ya remote sensing ya kan. Ya diawali dengan balon udara, kemudian dengan burung ya, kemudian tahun 1903 ya. Kemudian di tahun 1914 itu mulai ada penemuan pesawat udara. Ini ada foto udara ya. Kemudian selanjutnya di tahun 1957 ada peluncuran Sputnik 1
ya, ini menjadikan manusia dapat memperoleh foto bumi dari angkasa. Ya, yang pertama kali di tahun 1957. Ya, ini saya ambil di websitenya LAPAN ya. Kalau LAPAN sekarang sudah melebur menjadi BRIN ya. Kalau dulu namanya LAPAN itu Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional ya. Terus sekarang sudah melebur menjadi BRIN ya. Kemudian di 1972 itu sudah mulai diluncurkan satelit ERTS-1. Nah, istilah kata itu Bae Landsat, Bae tahu ya. Sebelum nama Landsat itu namanya adalah ERTS-1 ya. Kemudian sekarang sampai Landsat 9. Ini saya ambil masih Landsat 8 ya. Sekarang kalau tidak salah sampai Landsat 9. Nah, nanti di praktikum itu nanti kalian berusaha untuk mencari Landsat terbaru itu Landsat berapa gitu ya. Juga biar tahu perkembangan citra satelit itu Landsat itu sampai Landsat berapa, yang terbaru Landsat berapa gitu ya. Kemudian di tahun 86 itu mulai ada Spot ya. Spot itu adalah citra satelit milik perusahaan Prancis deh ya. Kemudian di tahun 1992 sampai 2001 itu mulai diluncurkan citra satelit resolusi tinggi IKONOS dan Kuiper. Ya, ini biasa digunakan kalau di BPM ya, ada Kuiper dan IKONOS. Cuman perlu kalian ketahui bahwa IKONOS dan Kuiper ini kapan diluncurkan, kapan berhenti. Ya, misalkan Kuiper dan IKONOS ini terakhir diluncurkan tahun 2015 gitu ya. Otomatis sekarang berapa nih? 2025. Kira-kira masih layak digunakan tidak? Kalau kita misalkan mau menganalisis perubahan penggunaan lahan ya, penggunaan lahannya ya. Kalau menganalisis penggunaan lahan ya tentu tidak, karena 2015 sudah berhenti. Mau menganalisis di tahun 2025 tentu saja kalau misalkan daerahnya perkotaan itu mengalami perkembangan yang sangat pesat ya, sudah di 2015 sampai 2025 itu berapa tahun? 10 tahun ya. Ada kemungkinan perubahan? Ada ya. Jadi untuk Kuiper digunakan untuk tahun ini sudah tidak layak karena sudah berhenti berorbit ya. Oke. Nanti akan saya sampaikan juga mengenai konsep resolusi spasial ini ya, karena ini sangat penting ya. Pak itu citra gitu ya. Ini bukan buat ini promosi ya, iklan ya, citra body lotion bukan ya. Supaya ingat aja ya, ini apakah ini citra ini sudah belum ya? Ini citra Scholastica penyanyi ya. Apakah ini masuk citra? Ya, nanti kita akan bahas apakah ini citra. Ini non subjek, apakah ini citra? Gitu ya, citra ya. Kita ngomongin citra. Apakah ini citra, Dek? Ya. Nah, apakah ini citra juga? Ya. Nah, apa sih citra itu ya? Ya, tadi kalau diawali dengan body lotion itu citra bukan? Ya, kalau saya bukan iklan ya. Ini kalau citra itu kalau dipengertian adalah hasil rekaman respon pantulan gelombang elektromagnetik yang diterima oleh sensor ya. Kemudian kalau citra digital itu adalah citra yang diperoleh, disimpan, dimanipulasi dan ditampilkan dengan basis logika biner. Jadi kalau ditanyakan apakah yang gambar pertama tadi adalah citra, kalau berdasarnya bukan ya. Tetapi kalau foto itu kan hasil rekaman sensor ya, itu citra deh. Kalau bahasa Inggrisnya adalah image ya. Kemudian apakah ini citra? Ya, kalau Mbak Scholastica, citra Scholastica itu adalah penyanyi. Tapi kalau fotonya itu adalah image, citra ya. Kemudian ini Ronson, citra bukan? Citra, image ya. Kemudian ini citra. Ini adalah foto udara. Ini saya juga bawa ya, ini contoh foto udara hitam putih atau pankromatik dalam bentuk heart ya. Nanti kalian juga dapat di mata kuliah fotogrametri ya. Untuk penginderaan jauh nanti kita lebih banyak di pemanfaatan citra satelit. Ini juga citra penginderaan jauh deh. Foto udara juga penginderaan jauh. Masih ingat ya tadi pengertian penginderaan jauh apa? Ilmu dan seni untuk memperoleh informasi mengenai objek, area, fenomena tanpa kontak langsung
Ya, ini juga citra penginderaan jauh, walaupun ini bukan citra satelit. Ini adalah foto udara, beda sensor ya. Foto udara itu pakai sensor kamera. Citra satelit sensornya ya ada di satelit, namanya macam-macam yang Mbak Vini apa ya, spot itu ya, sensornya namanya HRV ya kan. Apakah ini citra? Iya, ini juga citra ya. Ini adalah foto udara infrared ya. Infrared itu adalah sinar yang peka terhadap vegetasi ya. Sensornya kalau misalkan itu di satelit dia akan kalau menggunakan sinar infrared dia akan peka terhadap vegetasi ya. Jadi terlihat ya di sini bahwa yang merah ini apa kira-kira menurut kalian? Ya vegetasi tadi. Iya. Nanti dibedakan antara vegetasi yang merah tua, merah muda ya, dan agak putih-putihan ini ya. Nah itu berarti kalau yang merah tua kira-kira seperti apa? Yang padat ya, yang merah muda yang agak jarang vegetasinya gitu ya. Ini nanti juga kita lakukan analisis komposisi citra ya. Nanti di pertemuan ketiga kita melakukan komposisi citra ya menggunakan MV ya. Kemudian apa itu citra digital penginderaan jauh ya? Kalau tadi citra yang pertama adalah hasil dari respon spektral yang direkam oleh sensor ya. Kemudian citra digital tadi apa? Masih ingat? Ya, dia yang diperoleh disimpan dengan basis logika biner. Logika biner itu adalah simbol bilangan matematika yang dilambangkan dengan angka 0 dan 1 dek. Ya, nanti ada di pertemuan keempat ya, cara penyimpanan data digital. Kita akan mengenal namanya coding ya. 0 itu berarti jika itu tidak ada listrik masuk berarti akan gelap gambarnya. Tapi kalau 1 berarti ada listrik yang masuk berarti warnanya putih gitu ya, 01. Kemudian ini apa? Citra digital penginderaan jauh. Nah, ini citra yang menggambarkan kenampakan permukaan atau dekat permukaan bumi yang diperoleh melalui proses yang Ibu Vini hitung-hitung itu, yang prosesnya apa sih? Perekaman pantulan atau bahasa Inggrisnya adalah reflectance, kemudian pancaran atau emittance ya, kemudian hamburan balik namanya backscatter ya dari gelombang elektromagnetik ya. Jadi platformnya apa aja? Ya ada bisa update pesawat udara gitu ya, citra satelit ya, kemudian crane ya. Jadi tadi tidak penginderaan jauh tidak hanya ngomongin citra satelit, tapi juga bisa dari pesawat udara yang direkam menggunakan sensor kamera menghasilkan foto udara gitu ya. Nah ini contoh-contoh citra satelit di Modis, Landsat, Ikonos ya. Jadi tadi saya pernah bilang ya, nanti kita akan lebih sering mengenal namanya resolusi spasial. Dengan resolusi spasial, walaupun konsep resolusi itu ada 5 ya, spasial, spektral, radiometrik, temporal, kemudian ada layar. Nah yang sering kita dengar mungkin nanti yang resolusi spasial. Apa itu resolusi spasial? Itu adalah ukuran terkecil objek yang bisa direkam oleh sensor. Ya, apa sih Bu ukuran terkecil objek yang bisa direkam oleh sensor? Ini saya dari tahun ke tahun metode ini yang saya gunakan supaya kalian selalu ingat apa itu konsep resolusi spasial ya. Ini saya mau menggambar sesuatu ya kan? Gambar apa gitu ya kan? Ini apa ini? Nanti setelah kelihatan ini baru akan kelihatan ya. Penginderaan jauh kok akan menggambarkan begini. Metodenya buat ini ya. Gambar apa ini? Kucing ya. Jadi sampai punya kucing sini. Iya. Kucingmu kucing Anggora atau kucing kamu dek? Anggora ya, dek. Oh Persian. Oh Persian gede berarti ya. Jadi bisa mengira-ngira ya ukuran kepalanya berapa? Gak usah diukur beneran. Kamu mesti pernah ngelus-ngelus ya, ukuran kepalanya berapa? Lebarnya 15 cm ya. Kemudian untuk apa deh, ukuran panjang badan dari kucing itu berapa?
dari kepala sampai ekor 30. Gede juga ya kucingnya Mbak. Sama namanya Mbak? Friska ya, 30 cm ya. Ini selalu saya gunakan di awal tadi. Untuk QuickBird resolusi spasialnya berapa ya? Yang Pak, ini QuickBird ya. QuickBird itu resolusi spasialnya adalah yang Pan Pro itu 0,6 meter ya. Kemudian yang multi adalah 2,4 meter ya. Pan Pro yang hitam putih, kemudian yang multi ada yang berisi banyak saluran atau yang informasi warnanya lebih banyak ya. Jadi untuk QuickBird 0,6 dan 2,4 itu yang multi ya. Sebelumnya saya tanya dulu, pernah tahu mendengar istilah pixel ya? Pernah ya. Picture element ya. Picture element itu apa? Pixel. Pixel itu adalah satu sel penyusun citra. Itu namanya pixel. Kalau kalian bisa membuat gambar itu di zoom gitu ya, itu kan ada kotak-kotak ya. Ini adalah pixel ya. Kemudian saya bandingkan dengan foto udara ya. Kalau istilah di foto udara namanya adalah GSD, Ground Sampling Distance. Kalau istilahnya juga sama dengan resolusi spasial ya. Foto udara itu sekitar 3 hingga 5 cm deh ya. Misalkan didapat tergantung tim terbang juga ya ini ya resolusi spasialnya. Misalkan ini foto udara memiliki GSD 3 cm. Misalkan ya. Ini objeknya adalah kucing. Kita merekam kucing menggunakan drone gitu ya, sensor kamera. Misalnya di area SPM tiba-tiba ada kucing lewat, kira-kira ya tadi kucingnya Mbak Friska tadi yang ukuran 15 sampai 30 terlihat tidak di foto udara. Foto udara dulu terlihat karena ini ukuran pixelnya adalah 3x3 ya, GSD-nya 3x3. Sedangkan kucingnya Mbak Friska tadi berapa? 15 kali 30. Berapa pixel kira-kira ya? 5 sama kurang lebih 10 ya. Murni ya. Tetapi di QuickBird yang misalkan saya ambil yang putih ya, 2,4 meter kali 2,4 meter, kita enggak ya. Kira-kira objek terkecil apa ya yang bisa dilihat oleh QuickBird? Mobil kita enggak ya? Iya, tapi mobil yang gede gitu ya, yang ukurannya lebih dari 2 meter, itu akan nampak di citra satelit QuickBird. Ya, ini adalah salah satu citra satelit yang memiliki resolusi spasial yang tinggi. Ya, tinggi boleh, halus boleh, gitu ya. Nah, kalau optis ini sekitar 250 meter deh, kira-kira nampak enggak? Enggak, nah ya. 30? Enggak, yang nampak cuma apa ya? Daratan dan lautan ya apa? Nah, kalau Iconos, kucing tadi, kucingnya Friska kelihatan enggak? Enggak, Iconos 1 meter. Ada kucing yang ukuran 1 meter? Enggak ada ya? Oke. Kemudian ini ya. Jadi di sini kita melihat apa deh, ini salah satu citra satelit saya ambil dari internet ya. Ini dari perusahaan Digital Globe ya. Itu penghasil citra satelit dengan resolusi tinggi ya. Tadi masih ingat juga pengertian ilmu penginderaan apa? Ilmu dan seni untuk memperoleh informasi mengenai objek, area, fenomena tanpa enggak langsung. Kalian pernah kesini kan? Belum. Nah, medianya adalah citra satelit. Saya mau menunjuk suatu objek ya. Di pojokan itu ada seperti garis melengkung gitu ya. Kita mencoba menginterpretasi, gitu ya. Oke. Oke. Siapa yang ingin menginterpretasi jalan? Tahu jalan? Nah, satu deh. Ini motor-motor tadi banyak mobil ya. Oke. Ada yang menginterpretasi lain? Siapa? Iya. Stasiun. Alasannya apa deh? Ya, ada koridor, ada rel ya. Itu adalah interpretasi dari kalian. Salah nggak? Benar semua. Karena
interpretasi itu adalah dari opini dari masing-masing anak berbeda-beda. Karena mungkin ini menginterpretasi objek itu ada kotak-kotak, ya kan? Dikiranya mobil, ya kan? Mbaknya bilang ini adalah stasiun, mungkin benar karena ada rel kereta, kemudian ada kayak koridor gitu ya. Tapi untuk kebenarannya seperti apa kita harus cek ke lapangan, gitu ya. Kalau Baru ini juga menduganya ini menginterpretasinya ya. Kalau mobil, kalau misalnya dalam posisi macet itu kan belum tentu posisinya sama ya, tapi bisa depan belakang, ya kan? Kalau ini kan seolah benarnya sama gitu ya, sejajar gitu ya. Kalau semacet-macetnya mobil kan tidak mungkin sejajar ya, ada yang depan, ada yang belakang. Nah, bisa jadi di stasiun, bisa jadi juga jalan. Nah, kebenarannya seperti apa? Itu bisa kita lihat di di lapangan ya. Nah, ini kemudian dengan citra penginderaan jauh kita juga bisa melakukan analisis data, ya. Oke, ini contoh dari citra satelit di dua waktu atau multitemporal tahun 2004 di bulan Juni dan 2004 Desember di tanggal 28. Ini kejadian apa deh? Tsunami ya. Jadi ini adalah fenomena sebelum dan sesudah kejadian tsunami di Aceh tanggal berapa ya? 26 Desember ya 2004 ya. Jadi ketika Juni ini sudah kejadian belum? Belum. Yang ini sudah ya. Jadi ada perbedaan nggak di antara kedua ini? Ada. Jadi ini sebelum kejadian rumah baik-baik saja, jalan baik-baik saja, tapi setelah kejadian ini hilang. Ya, ini ada program di Aceh namanya RALAS. Dia bisa memanfaatkan citra satelit resolusi tinggi. Kemudian ini ada juga fenomena yang lain. Ya, fenomena apa tadi? Lumpilapido. Bisa tidak kita menganalisis citra satelit tentang fenomena lumpilapido? Bisa. Ya, walaupun kita tidak ke tempatnya lumpilapido, kita bisa memanfaatkan citra satelit yang beda waktu ini ya. Kejadiannya di tahun berapa ya? 2006 ya. Ya, yang sebelah kanan ini sebelum kejadian, yang ini sesudah. Kita bisa melihat perubahannya. Ya, ada yang terdampak ya. Yang itu berapa luasannya kita bisa analisis deh di situ ya. Ini juga menggunakan komposit citra. Akhirnya tadi satu yang abu-abu. Ya tadi saya udah bilang kalau infrared itu kan peka terhadap vegetasi ya. Kalau ukur lapido itu kan panas. Ada nggak vegetasi di dalamnya? Tumbuh? Nggak ada ya. Jadi ya itu yang abu-abu itu ya. Oke? Jadi kembali lagi tadi ilmu PC itu adalah ilmu yang digunakan untuk apa deh? Memperoleh suatu informasi mengenai objek, area, fenomena tanpa kontak langsung. Ini adalah interpretasi citra, gitu ya. Mungkin itu dulu. Aku tanya siapa? Ya. Kamu siapa deh? Ya. Misalnya untuk analisis perubahan penggunaan lahan, itu citra satelit kayak gimana sih yang dibutuhin Bu? Baik, ya, ini pertanyaan bagus ya. Ini tingkat akhir banyak menggunakan ini ya. Kalau ngomongin perubahan itu kan ada sesuatu yang berubah, ya kan? Tentu saja kita bisa memanfaatkan dua citra satelit yang beda waktu. Contohnya tadi ya, tahun berapa? 2015. Misalkan kita mau mengamati dengan yang sekarang 2025. Jadi kita harus menyiapkan citra satelit yang sama, misalkan Landsat di tahun 2015 dan Landsat di tahun 2025, tapi beda waktu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tergantung kajian penggunaan lahannya. Kalau menggunakan kedetalan yang tinggi, gunakanlah citra satelit resolusi tinggi. Tetapi kalau menengah atau tidak, gunakanlah rendah maksudnya ya. Gunakanlah citra satelit yang menengah ke rendah ya, tergantung tingkat kedetalan yang digunakan. Misalkan kita mau menggunakan membuat peta penggunaan lahan skala yang besar ya, yang kita gunakan yang resolusi tinggi. Tadi contohnya apa? Weber, Ikonos, PE gitu ya. Kalau misalnya yang menengah, ya gunakanlah Landsat gitu ya. Ini itu dulu dari Bu Arvini ya, rajin belajar ya. Oke, kita ketemu lagi di minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.